Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih dikasih kesehatan, kesempatan untuk bersatu demi mendidik putra-putri bangsa menjadi yang terbaik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 akan mendesiminasikan tentang budaya positif yang seharusnya ada di SD Negeri Purworejo 1. Sebelum ke sana, akan saya paparkan kenapa sih kita harus membentuk budaya positif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan memang seharusnya kita memahami bahwa pendidikan itu seperti ini, Bu. Tujuan pendidikan itu menuntun segala yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nah, itu sebenarnya tujuan kita dalam menuntun dalam mencapai tujuan pendidikan. Next. Kemudian untuk mengarah ke sana, kita ada yang namanya budaya positif. Budaya positif berdasarkan penerapan Bagja. Apa sih penerapan Bagja? Nanti kita pelajari. Dan itu sebenarnya sudah kami desiminasikan pada pertemuan yang kemarin dan Ibu Bapak insya Allah masih mengingat tentang Bagja ini. Akan muncul kebiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir kritis, bertindak dan mencipta sebagai proses merdeka dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini kan tujuan sebenarnya pendidikan kita, Bapak Ibu, setuju? Setuju. Next. Dari budaya positif ini, kalau kita sudah menerapkan akan terciptanya namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan seorang diri. Artinya kalau kita sudah bisa menciptakan disiplin positif anak-anak, kita itu pasti akan nyaman dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar, dalam proses interaksi dengan kita, proses interaksi dengan teman-temannya, dan proses interaksi dengan lingkungannya. Bapak dan Ibu, SD Negeri Purworejo 1 ada 3 motivasi Bapak Ibu perilaku kita ke depannya. Yang pertama yaitu dari eksternal kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering sekali ya bahasanya, kalau dulu kita sering menghukum putra-putri kita, bahasanya murid kita, ada kesalahan kita hukum. Kemudian yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan. Pada zaman pendidikan saya, ya imbalan dan penghargaan adalah motivasi kami dalam belajar. Akan tetapi kita akan mempelajari apa sih dampak dari imbalan dan penghargaan. Kemudian internal itu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menarik diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebenarnya tujuannya dalam pendidikan ini yang ketiga ini yang nantinya kita harus raih, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya. Next. Ini Bapak Ibu, eksternalnya hukuman dan penghargaan. Apa sih sebenarnya hukuman? Hukuman kalau kita apa maksudnya kita perlu di dalam sehari-hari. Kalau kita memberikan hukuman ke anak-anak kan biasanya tidak terencana. Itu yang benar kan? Kalau anak-anak melakukan kesalahan kita hukum langsung, jadi tidak ada rencana bahwa anak tersebut akan dihukum. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita panggil murid itu seakan-akan mungkin kok ya kok dipanggil seperti itu. Kemudian murid tidak dilibatkan bersifat satu arah, kemudian berupa fisik maupun psikis. Konsekuensinya terencana dan sudah tidak rencana dibuat kemudian murid sudah tahu sebelumnya setelah konsekuensinya diberikan berdasarkan data yang diinput, guru selalu memberitahu murid. Restitusi sebuah pilihan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksa dan memuat fokus pada karakter sosial. Kalau dari ketiga yang ada di PPT ini yang paling tepat menurut Bapak Ibu yang mana? Ada yang
restitusi. Ada yang beralasan kenapa restitusi? Apa kira-kira? Karena restitusi memperbaiki hubungan dengan tawaran bukan paksaan. Apa sebenarnya? Betul, karena restitusi disuruh aja belajar dialog. Nah, mau apa sih? Mau diapakan sih? Pinginnya apa seperti itu? Next operator. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini efeknya, hukuman, penghargaan. Kita fokus ke penghargaan. Penghargaan itu efeknya jangka pendek. Iya, kita kasih penghargaan ke anak-anak, mereka bahagia, dapat hadiah. Oh, saya dapat hadiah. Jangka panjangnya itu yang ternyata ada jangka panjangnya. Ketika dia tidak dapat penghargaan, ada sisi negatif, bisa mulut kita bilang, saya nggak dapat juara, seperti itu. Kemudian merusak hubungan. Lah, kok bisa merusak hubungan? Ternyata ada sisi dari yang dapat penghargaan itu senang, tapi ada yang aku nggak dapat juara, aku nggak dapat itu, ada yang sedih. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan merusak motivasi. Ternyata dampaknya sangat banyak Bapak Ibu penghargaan itu. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Baik, penghargaan dan hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi mereka dengan belajar bersungguh-sungguh. Bapak Ibu, ternyata hukuman dan penghargaan itu apa ya bahasanya? Tindakan mengajarkan ke anak-anak bahwa meraih sesuatu itu dia harus mendapat sesuatu seperti itu. Ada dalam proses pembelajaran kan tidak jangka panjangnya. Bapak Ibu, kita posisi belajar sekarang ini posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu kita. Kalau bicara ke belakang pasti kita semua anak-anak kita ambil kesalahan. Pembuat merasa bersalah. Kita kadang-kadang kalau nanti begini, saya akan dimarahi begini. Nanti kalau saya nggak lihat, bagaimana pertanggungjawaban saya ke ibu bapak kalian? Nggak itu contoh belum merasa bersalah. Kemudian teman, kadang kita ketemu kita merasa bahwa itu teman, tidak ada batasannya. Saya ketemu tidak bahasanya seperti teman lah, pemantau. Nah, kemudian pemantau, kita biasanya sering memantau, hanya memantau gini, begitu. Nah, kalau manajer Bapak Ibu ini diupayakan posisi kontrol seorang guru adalah manajer, tahu semuanya, bahasanya bisa berkolaborasi, bisa menjadi mengajak diskusi, mencari jalan atau solusi. Jadi posisi kita di manajer. Next, posisi ideal seorang guru adalah manajer, di mana guru bersama murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menuntun murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas posisi berhasil. Itu Bapak Ibu, kita mengarah ke situ sekarang. Kemudian kebutuhan dasar manusia, inilah kebutuhan dasar manusia. Murid kita, diri kita butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan, dan butuh kesenangan. Kebutuhan inilah yang harus kita berupaya untuk murid-murid kita. Lanjut, bagaimana kita menerapkan kebutuhan kebutuhan tadi? Salah satu, jika kita ada suatu permasalahan atau pembentukan, kita bisa menerapkan itu, namanya segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan dalam penyelesaian masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Endingnya Bapak Ibu, ini kenapa saya mendesiminasikan ini Bu? Guru berperan dalam memunculkan terbentuknya keyakinan kelas, yaitu membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi bertanggung jawab murid dan guru. Mereka membuat kesepakatan bagaimana sih menciptakan sekolah
Demikian tadi Bapak Ibu, Desi ngasih saya bagaimana Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas ini ada dari Bapak Ibu Keluarga Besar SD Temurjo 1 rencana kesepakatan kelas kita agar kita bisa menciptakan budaya positif. Budaya positif itu kayak gini Bapak Ibu, kita menciptakan anak-anak mereka bisa berangkat tepat waktu sekolah tanpa harus jangan mereka bisa membuang sampah dengan kesadaran diri dapat bersih dari jalan. Kemudian mereka tidak mengganggu temannya. Nah itu sepakatan. Kemudian Bapak Ibu ada usulan kapan kita membuat kesepakatan kelas, bentuknya bagaimana? Ada? Oke, terima kasih untuk Beta. Mungkin kesepakatannya yaitu kita dalam 1 minggu atau dalam 1 minggu membuat kesepakatan yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah terlaksana dan terkumpul minimal 10 item atau 10 poin, setelah itu kita bannerkan atau kita buat yang sekiranya bisa lukis, bisa banner, sekiranya itu bisa dibaca dengan mudah untuk anak-anak. Itu mungkin dari saya beda. Terima kasih Bapak Agus, itu sebagai catatan kami. Insya Allah Bapak dan Ibu setuju kan? Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian dalam waktu 1 minggu kita akan membuat kesepakatan kelas masing-masing kelas sehingga nanti menjadi kesepakatan budaya positif di sekolah kita. Dan kemudian seminggu lagi kita akan membuat seperti banner atau poster atau yang lain sehingga kita bisa membaca dan anak didik bisa membaca. Terima kasih destinasi kali ini. Sebenarnya waktu buku sekolah dulu juga sama kayak kalian karena nggak bawa topi. Kira-kira kenapa nggak bawa topi? Ayo, sama kenapa kok nggak bawa topi? Hilang. Terus? Oh lupa ya? Oh saya dicuci. Nah, anak-anak kira-kira kesepakatan kelas atau sekolah kita kalau hari Senin sahur acara itu harus ngapain? Pakai atribut lengkap. Sama yang tadi tidak pakai atribut lengkap ya. Nah, kira-kira nanti minggu depan diulang lagi tidak? Sampai coba nanti saya tanya minta orang tua ya. Topi saya hilang. Saya melanggar kesepakatan kelas kan ya, karena di Senin itu harus pakai topi, pakai dasi, pokoknya atributnya aku anak-anak yang berjanji gak akan diulang lagi. Makasih, terima kasih anak-anak, bisa kembali ke kelas ya. Kenapa kok tidak memakai topi?
paket ada. Jadi Saman marah, terus Saman sampai bertengkar seperti itu. Kira-kira baik enggak kalau kita belajar bersama bertengkar? Enggak, berarti ada kesepakatan yang ini, yang Evi langgar ya? Apa itu? Boleh nggak bertengkar kesepakatan kita di kelas? Bicara kotor boleh nggak? Kalau semisal kita bertengkar di kelas, nyaman nggak belajarnya? Oh tidak. Terus gimana? Ayo, sekarang kan sudah nggak nyaman belajar. Si Rini jadi minder, jadi males. Evi mau ngapain ke depan? Minta maaf dulu. Hanya minta maaf saja. Minta maaf sambil mengajari cara. Oh iya, kesempatan kelas kita ya. Kalau misal temannya nggak bisa, itu dikasih cara ya gitu. Oh gitu. Berarti habis ini sama minta maaf, kemudian bisa belajar bareng bersama ya. Oh ya, oke sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya dari SD Negeri Tengkurejo 1. Saya senang berdiskusi dengan Bu Ita. Saya tidak akan marah lagi dan saya akan mengajari cara kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.